besar ya sama dengan 1, lalu dari 0 sampai 1 dibagi segmental kecil-kecil. Dan U dibagi U max-nya. Ya, U yang diperoleh pada saat R sama dengan 0, di mana U sama dengan U max, otomatis U dibagi U max sama dengan 1. Demikian, lalu ini menjadi sebuah tabel yang kemudian dilanjutkan sebenarnya ln R per R. Ya, karena kita membutuhkan, kita kemudian membuat tabel di sebelah sininya adalah ln 1 dikurangi R per R. Ya, lalu sebelahnya lagi ini dilonkan ln U per U max. Lalu diplot. Ini adalah ln 1 dikurangi R per R, ln U dibagi U max. Lalu kita bikin regresi linier. Least square yang menganggap profil harga ln U per U max fungsi ln 1 dikurangi R per R itu menurut ini kan, kalau saya bikin mathematical deskripsi seperti ini, ln bagi U max per N ln 1 per N berarti tangan arah ini sama dengan 1 per N. Ya. Tangan alfa didapatkan sehingga dapatkan N. Bukan tangan alfa sama dengan N. Ya. Tangan alfa ini adalah sama dengan 1 per N. Ya. Maka kita akan dapatkan N-nya. Gitu. Nah, deskripsi ini melengkapi bagaimana saudara mendapatkan N, lalu dibesarkan dengan laju aliran massa lebih besar, kita dapatkan bilangan Reynolds yang lebih besar. Sehingga nanti ada fungsi Reynolds nomor sekian, N-nya berapa, V rata-rata bagi U max sama dengan berapa. Ini kan ada persamaannya ya. Saya sudah minta saudara mencoba ini di rumah, agar kalau ini keluar dari menjadi UTS, saudara bisa dapatkan ini. Ya, ini kan dari volumetric flow rate. Ya, volumetric flow rate adalah V rata-rata kali luas penampak pipa. Kalau di dalam bentuk integral kan ini dimasukkan ya, apa itu fungsinya. Kecepatannya kan U adalah U max, kan ini U dA gitu ya. dA-nya adalah 2 kali R dR. Sementara U-nya adalah U sama dengan U max kali 1 dibagi R per R pangkat 1 per N. Nah, kalau integral ini diselesaikan dengan batas 0 sampai R, kemudian dibagikan sebagai V dibagi U max-nya, maka menjadi 2N kuadrat, N plus 1, 2N plus 1. Nah, N yang kalau diperoleh dari eksperimental tadi dimasukkan di sini, ketemu V dibagi V rata-rata bagi U max. Dan itu sudah saudara dapatkan sebagai PR. Saya persilahkan saudara ada yang mencoba presentasi 1-3 orang gitu tentang bagaimana saudara menggrafikan U bagi U max sebagai fungsi dari ya pokoknya velocity profile berdimensi U per U max fungsi dari R per R gitu ya. Silakan. Ini ada nilainya ini. Kalau yang mau nyoba ada nilai plusnya gitu ya. Sementara yang lain sudah dikirimkan Winandra kemarin ke email saya. Silakan. Mungkin bisa saya, Pak. Aldi, mau nyoba? Oh iya, Pak. Boleh, Pak. Ya, silakan Aldi. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Oh iya, Pak. Kemarin saya seperti ini, Pak. Oke. Tapi ya, oke. Mana U max-nya Adi? U per U max sama dengan 1. Coba kok. Ini, Pak. Jadi U max-nya sama. Kamu kanankan ini supaya kita bisa melihatnya enak. Nah, oke. Ini yang sumbu bawah itu apa?
Yang sumbu bawah ini U per U max, yang samping ini R per R, Pak. Oke. Berarti R per R besar kan? Oke. R per R 1 ya maksimum ya. Iya, Ini Pak. U per U max-nya sama dengan Ini untuk yang laminar full. Iya. oke. Kok ini 1, 2, 3 sampai 10 gimana nah? Oh, Ini Pak, ini maaf, bawahnya Pak. Ini saya belum ganti, Pak, ini, Pak. Ini apa angkanya? Harusnya nilainya harusnya ini nilai U max yang di sini, Pak. Apa? oke. Ya. Bukan R-nya, R per R sama dengan apa? 0 dan sampai 1 kan? Ya, kalau iya, iya, Pak. Kan apa kan nilainya kan jadi harusnya 0 sampai 1. Ini Pak, ini belum saya ganti untuk yang nilai bawahnya ini. Harusnya Oke. kan 0 sampai Jadi 1. pada saat R per R sama dengan 0, berapa U per U max? Pada saya R per R sama dengan 0, U per U max-nya di sini 1, Pak. Ini, Pak. Ini, gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, ini kurang banyak. Nah, jadi pembagianmu titik ini terlalu, ini benar ya. Tapi ini menjadi linear, ditarik gitu sama dia kan, ya kan? Kurang banyak, tahu ya. Baginya itu Oh, mestinya bukan tiap 0,2. Itu mestinya 0,05, 0,1 gitu lah. oh gitu ya, Pak. Ya, atau lebih rapi lagi, makin makin bagus. Jadi tidak ada habis ini terus dia kehilangan kehilangan titik kan, lalu ditarik linear sama dia ya kan? Ya, Oke, jadi harusnya ya datanya kurang banyak gitu ya, Pak. kurang banyak ya. Oh ya, siap, Pak. Iya, Pak. Oke, laminer, turbulen N10 yang hijau ya. Ya, Yang merah itu turbulen berapa? untuk yang merah ini turbulen, maaf Pak, yang hijau itu tadi N sama dengan 6. Kalau yang 6. merah itu N sama dengan 10. Oke. Iya, oke. Baik. Nanti dianukan ya. Ya, siap, Pak. Oke, lebih banyak. Terima kasih Aldi. Yang lain, coba angkat tangan. Baru masuk semua ini gimana? Habis ada kelas toh? Silakan yang lain. Izin mencoba itu, Pak. Rizal, Mengambilkan ya. Silakan Rizal. apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Oke. Oh iya. Ya. Ini Ini yang FR ya. Ya. ini yang saya kerjakan, Pak. Sama yang Bapak bilang tadi kan data yang ini kurang banyak ya, Pak. Jadi Iya. bentuknya kurang bagus. Nah, saya juga sempat nyoba Pak, datanya saya banyakin cuma nggak begitu berubah gitu, Pak. Yang ini Ya saya pasti. per 0,0001. Tapi bentuknya emang ini ya, Pak. Coba Apa? agak ke kanan kan. Nah, ini lebih bagus. Oh Ini iya, bagus Pak. ini. Ini lebih bagus. Nah, yang Cuma paling pinggir ini berapa? Ini yang biru laminer ya. iya, Pak. Warnanya kok sama itu biru, biru, kuning gimana ini ya? Oke. Nah, saudara saya ingin mengomentari. Nah, momentum di dekat dinding yang lebih besar ini dari milik turbulen. Oke, ya. Itulah yang menyebabkan dia lebih tahan terhadap separasi. Ini kan dalam bilangan Reynolds berubah kan. Kalau Reynolds-nya berubah berarti kecepatan rata-ratanya berubah kan. Oke, tahu ya maksudnya ya. Bahwa debit dari masing-masing grafik ini di dalam pipa ditingkatkan gitu ya. Untuk mendapatkan turbulent flow di dalam ini. Coba saudara perhatikan kata-kata saya. Untuk aliran internal, ya, peningkatan bilangan Reynolds itu dilakukan pada umumnya dengan meningkatkan debit aliran. Kalau penampang pipanya tetap, diameternya tetap tidak diganti, maka luas penampang pipanya tetap. Ya, maka bilangan Reynolds rho VD
bagi mu itu membesarnya akibat bukan diameternya yang diperbesar, bukan density-nya, tetapi justru kecepatannya yang diperbesar. Memperbesar kecepatan dalam penampang yang sama itu tentu harus dengan memperbesar laju aliran yang ada yang mengalir dalam pipa itu, atau debit volumetriknya atau mass flow rate-nya diperbesar. Ini lebih halus si Rizal, ya kan? Nah, itulah maka makin dia makin gemuk profilnya, saudara saya lihat kan yang saya katakan tadi, U per U yang makin gemuk, oke, itu menunjukkan dia makin menuju ke profil yang rata. Itulah andalan dari aliran turbulen untuk menghadapi separasi aliran. Oke, bagus. Aldis, oke. Rizal, bagus. Aldi nanti bisa dapatkan seperti ini kalau diperbesar datamu ya. Ya, Pak. Oke. Lupa izin berhenti share. Ya. Baik. Nah, adakah yang mau lebih bagus atau memperlihatkan hasilnya? Silakan yang lain. Silakan Eka, Maya, Evita Sari, ada di sini biasanya Agustin, yang laki-laki saya hafal kok. Ayo silakan yang lain. Loh, ini saya ada nilai plusnya loh. Kok saudara tidak mau ngambilnya? Muhammad Fadil, ya. Muhammad Fadil yang saya tunggu juga ini. Ya, izin share screen ya, Pak. Ya. Muhammad Fadil. Sudah kelihatan ya, Pak? Sudah. Iya. Baru satu ya? Ji, Pak. Wah, cantik. Jadi ini untuk yang apa sih namanya? Yang kayak variasinya ngambilnya lebih dari 100. Jadi mungkin karena datanya yang ada banyak, jadi kalau digrafikan tuh jadi lebih mirip sama yang di buku. Sebentar, jadi saya mau tanya nih. Kok radial posisinya masih berdimensi? Iya, itu salah di situnya sih, Pak. Jadi ini harusnya kan yang di kiri ini harusnya dibagi dengan si radius pipanya ya, Pak? Iya. Jadi ini tadi saya takutnya salahnya di situ, Pak. Soalnya di radial posisinya ini saya belum masih berdimensi. Soalnya ini baru radius si titik R-nya aja. Oke. Tapi U-nya sudah U per Umax ya? Ji, Pak. Oke. Terus ini laminer ya? Baik. Ini yang turbulen. Wih, mantap. Oke. Berarti dinding pipanya yang atas kan? Ji, Pak. Oke. Nah, saya ingin perhatikan. Coba laminar, Nak. Semuanya memperhatikan ya. Jangan ditinggal tidur saya ya. Ya Pak, laminar itu membesarnya secara parabolik ya, dari dinding pipa 0 pelan-pelan secara pangkat 2 dia membesar ke kecepatan maksimumnya, gitu kan? Oke. Nah, sekarang turbulen. Karena fluktuasi dengan frekuensi tinggi yang random, maka di dekat daerah dinding turbulen itu punya ciri gini, nah. Tiba-tiba melesat ya dari 0. Srot. Gitu, ya kan? Itulah yang disebut turbulen di dalam daerah viscous sublayer. Viscous sublayernya itu mengalami sebuah peningkatan momentum yang tiba-tiba, srot baru pelan-pelan. Gitu ya. Inilah andalan aliran turbulen yang menyebabkan dia tahan terhadap adverse pressure. Bagus ini.
Kalian sudah melakukannya sendiri. Yang N yang lain ada enggak? Ini Pak. Ini yang keseluruhannya ini Pak. Oh, Kalau yang N7-nya tuh ini. mantap. C, yang 10 sama keseluruhannya. Bagus. Pade. Ya kan? Ini coba laminer. Seret. Ya. Turbulen. No. N sama dengan 6, N sama dengan 7, N sama dengan 10. Gitu ya. Yang biru muda ini N10. Ini paling kuat ya. Ini masing-masing grafik ini berada pada volumetric flow rate yang berbeda-beda. Bilangan Reynolds-nya membesar, membesar, membesar. Gitu. Oke, bagus sekali, Pade. Cuma sumbunya kelak nanti diperbaiki ya. Jadi Pak. Ya, sumbunya R per R harusnya. Ini halus sekali. Berapa titik sih kamu bikin ini? Ada 100 kayaknya Pak ini. Bagus, makanya halus sekali dia. Bagus. Nah, kita belajar sambil melakukan, gitu kan? Tidak sambil hanya dibaca. Oke, satu lagi deh. Saya ingin lihat. Izin stop share ya Pak? Ya, terima kasih Pak Din. Terima kasih Pak. Ya, aku ngajuin aja. Halo? Ada yang Putri mana? Oh, Winandra. Silakan Winandra. Kenapa? Silakan. Ya terus saya. Kamu habis minum susu sih? Oh iya, oke. Ini grafik apa Winandra? Ya itu Pak, ketika saya membuat R-nya itu yang kecil itu saya buat min 1 sampai ke 1 tuh jadinya seperti ini Pak. Kan, kok malah bingung saya kok disambung-sambung gitu. Satu grafik masuk ke grafik lainnya. Ini ada 4 grafik Pak, jadi yang biru ini grafik laminar, kemudian yang warna orange ini yang N sama dengan 6, terus yang Ini abu-abu mestinya filenya harusnya jadi sendiri-sendiri. Nah, supaya tidak dihubungkan grafik satu dengan yang lainnya. Coba nanti diperbaiki ya Winandra. baik, Pak. Ini masih belum benar ini. Nanti karena kita belajar ya, coba bertanya ke temannya ya. Misalnya Fadil dan Rizal tadi. Ya. Juga ke Aldi. Ya, kalau tidak. Tapi bagus juga Winandra sudah melakukan sendiri. Silakan, kita masih punya waktu. Terima kasih, Winandra. Yang lain. Sekian banyak anak loh. Ada yang tidak masuk 15 orang ini. 13 orang. Kan sayang ya. Nah, yang lain, yang Putri. Mungkin saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namamu? Nada Ayu. Teman-teman yang tadi. Silakan Nada Ayu. Wih. Mantap ini. Halus juga. Oke. Berapa titik ini Nada Ayu? Buat interval saya pakai 0,01 Pak. Sebenarnya saya pakai yang 0,05 di sini, cuman kayak kurang halus. Nah, iya. Oke. Yang paling luar hitam itu berapa? N-nya 10. 10, Pak. Oke. Sekali lagi kita belajar, coba lihat ya. Turbulen itu karena dorongan fluktuasi, kalian pernah enggak memperhatikan kasus ini? Saya bisa menerangkan dengan mudah gini. Semua orang pasti pernah menumpahkan tepung
pakai sesuatu gini ya, coba lihat ya. Corong gini ya, corong. Corong dipakai memasukkan misalnya tepung ke gelas gitu ya. Tepung, pasir atau terigu yang apalagi agak basah dia. Lalu dimasukkan botol ini, disok gitu loh, nak. By gravitasi, serot gitu saya. Bisa bayangkan enggak? Bisa, Pak. Oke. Tepung dimasukkan ke tempat kecil dari wadah besar. Oke. Nah, karena dia hanya secara gravitasi, kemungkinan dia tidak bisa lanjut loh masuk itu. Lalu ngumpul di ujungnya gitu kan? Oke. Pernahkah saudara melakukan bagaimana solusinya? Gimana caranya? Diginikan kan? Ngerti? Atau diginikan? Ngerti? Halo? Kamu perhatikan rupanya yang lain itu. Yang saya minta itu jangan tidur, nak. Jangan tidur. Walaupun itu kuliah online. Kamu tahu maksud saya? Tidak semua orang bisa mendeskripsikan bagaimana peristiwa kok ada tambahan momentum tiba-tiba dekat dinding itu gimana sih? Dinding ini adalah persoalan awal dia kena gesekan. Jadi troublemaker-nya yang disebut disturban yang mengorbitkan shear stress itu kan dinding. Nah, karena ada massa banyak masuk makin besar N-nya berarti makin turbulen kan? Renote-nya makin tinggi kok. Ya, sehingga dia makin tinggi fluktuasinya. Apa yang saya tadi katakan, memasukkan barang dengan corong lalu dia mampet, berarti dia butuh momentum kan? Diginikan loh, nak. Itu bahasa Indonesianya tidak ada. Tetapi digoyang ya, tetapi bahasa Jawanya ada, Surabaya, dientrok-entrok. Ngerti? Turbulen itu mengandung gini, fluktuasi mikro berfrekuensi tinggi, ya, yang bisa menyebabkan momentumnya dekat dinding meningkat, serot, gitu ya. Jadi kalau laminar membesarnya ke maksimum pelan-pelan menurut rumus parabolik, dia itu tiba-tiba serot besar gitu. Oke, bisa dibayangin ya. Oke, nah kalian pernah ke industri, misalnya pabrik gula, yang gula pasirnya sudah ada, diproduksi mau diwadahi, dia dimasukkan ke belt conveyor, gitu ya, yang membawa dia gula pasir itu ke tempat penampungannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang dia berhenti di tengah jalan ya. Maka ada yang di tempat industri itu yang mengangkut bulk material golongannya tepung-tepungan itu terus ada konveyornya itu digoyang gini. Nah, kalau digoyang gini, material yang ada di atasnya otomatis berjalan maju. Itulah deskripsi yang pernah dipraktekkan bimbingan saya untuk program doktor, dosen Universitas Kristen Petra, ya, pada saat dia ujian membuat sebuah demo seperti itu. Lalu orang menjadi mengerti mengapa dia berkelakuan seperti itu. Nah, aliran laminar tidak punya cara seperti itu. Sebab dia tidak punya fluktuasi benturan satu sama lain. Oke. Sehingga dia membesarnya sedikit demi sedikit. Ke arah daerah bebas gesekan itu dia pelan-pelan membesarnya menurut rumus parabolik. Nah, ini bagus sekali. Sudah? Bagus, Nada Ayu. Terima kasih. Saya akhiri presentasi ini, lalu saya akan melanjutkan ke
materi yang akan saya share di sini. Oke, yang tadi sudah kita bahas. Nah, lalu saya akan melanjutkan ke energy consideration in pipe. Maksudnya apa ini? Kita mendiskusikan ya barang sesuatu yang bagi saudara baru kan adanya viscous flow itu. Apanya yang baru dari viscous flow ke pelajaran kita? Adanya tegangan geser di dalam medan aliran yang mempengaruhi profil kecepatannya. Sudah kita bahas itu. Yang akan kita bahas adalah selain profil kecepatannya yang sudah dibahas, ada yang berbentuk eksponensial, ada yang polinomial, ada yang berbentuk parabolik, polinomial pangkat 2, ya. Oke. Seperti laminer. Yang akan kita bahas sekarang adalah tinjauan dari sisi energi. Ya. Menarik sekali ini. Dari sinilah saudara baru tahu, sekarang saya mau tanya ya. E kecil energi aliran itu menurut saudara sudah belajar termo, sudah belajar MEGU 1. Persamaan energi yang seperti ini, E kecil itu apa? Jadi kita mau membahas, mendiskusikan bagaimana balance energi di dalam pipa, di dalam saluran, untuk aliran viskos. Ini mesti mengarah ke sini, ke arah pembahasan bahwa kalau digesek, berarti ada energi yang hilang akibat gesekan. Pasti, ya, pasti ini. Coba aja mobil saudara itu berjalan di atas jalan dengan kecepatan yang sama, tapi lebih kasar jalannya. Tentu dia akan menghabiskan bahan bakar lebih banyak dalam panjang kilometer yang sama dibanding kalau jalannya halus. Gitu kan? Berarti ada energi yang hilang akibat gesekan. Itulah tujuan dari pembahasan kita. Sekarang saya mau tanya, E kecil itu yang sini tertulis ya adalah U V kuadrat per 2 plus GZ. Kan gitu kan? Oke. Apa itu? U itu apa? V kuadrat per 2 itu GZ itu apa? Silakan. Mestinya saudara harus baca di rumah ini. Lebih dulu. Energi mana, Pak? Siapa yang mau? Bilang dulu, saya Pak Winandra ya. Siapa? Apa? E sama dengan U. U itu apa dalam hal ini? Itu dalam hal ini energi potensial ya, Pak. Sudah keliru. Sudah keliru. Upah energi potensial. Sudah jelas ada pernah belajar MEGU 1. Yang energi potensial yang mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bisa. Yang energi potensial yang GZ. Oke, sudah jelas potensial itu adalah menyangkut ketinggian. Adalah GZ. Kok enggak ada M-nya? Ini bentuknya spesifik energi. Bagus. Ini spesifik energi ini. Nanti dikalikan M dot kan menjadi daya. Jadi yang ada di dalam integral kontrol surface E plus P per rho ini dikalikan rho VDA ini apa? Dimensinya apa? Ini daya ini. Rho VDA-nya kan M dot. Ya. M dot kali masing-masing energi ini, energi kali massa adalah energi. Energi spesifik kali massa adalah energi. Kalau massanya massa persatuan waktu, berarti sama dengan energi persatuan waktu. Joule per second adalah watt. Berarti ini daya ini. Ya, yang dibahas ini adalah daya. Terbukti yang sebelah kiri semua dimensinya daya. W dot other daya, W dot shear daya, W dot shaft daya, Q dot ya panas, laju panas bisa dikonversi dengan Joule Thomson koefisien kan, mengarah ke kilokalori per second menjadi daya ya watt
atau joule per second ya. Semua adalah daya, gitu ya intinya. Baik. Sekarang tujuan kita ini menarik sekali, saudara. Kalau energi akibat gesekan, oh ya, Rizal sekarang saya mau tanya Rizal. Kalau yang lain tidak mau angkat tangan. U itu apa? U itu energi internal. Apa? Internal energi, energi dalam. Secara termodinamika dia disebut sebagai energi dalam. Oke. Ya, baik. Nah, pernahkah saudara memperhatikan peristiwa gesekan? Misalnya, masa tidak pernah gosokkan tanganmu satu sama lain. Apa yang saudara rasakan? Apa? Hangat, panas. Ya, peganglah pisau yang kamu gerinda. Panas. Berarti ada energi terdisipasikan. Akibat gesekan itu menjadi energi panas. Mana komponen di antara E ini yang hubungannya dengan temperatur? Yang mana? Energi potensial bukan. Energi kinetik spesifik V²/2 bukan. Apa yang mana? Yang terkooptasi dengan temperatur secara termodinamika. Halo, melek ayo. Energi dalam. Iya, jawab sama Anselmus ya. Tadi jawab Anselmus, sudah baik. Energi dalam. Delta U itu CVDT. Ya, CV adalah kapasitas panas pada apa? Pada volume yang tetap, ya. Baik. Berarti kalau ada aliran saling bergesekan, meningkat temperaturnya, apanya yang meningkat? Tadi Anselmus sudah jawab, yang terkooptasi dengan temperatur itu adalah energi dalam. Saya mau tanya, saudara kan pernah belajar termo. Kalau energi dalam itu saya tambah P per rho ini. Jadi apa? Energi dalam U ditambah P per rho. Sama dengan apa? Siapa yang ngomong? Rizal. Rizal lagi. Yang lain. Ayo. Oke. Entalpi. Oke. Kalau begitu, semisal energi itu tidak bisa diciptakan dalam bentuk baru, tidak bisa dihilangkan, kecuali dia bertransformasi ke bentuk lain. Saya bicara gesekan meningkatkan energi dalam. Lalu diantaranya pasti ada yang turun sebab ada yang meningkat. Jumlah energinya pasti tetap nih. Yang mana yang menurun? Sebelum saya lanjutkan membahas ini, ya kita diskusi dulu, gitu ya. Bukan gludur aja itu kuliah itu ya. Kalau E-nya ini dari E-nya itu ditambah P per rho, berarti sama dengan apa? U ditambah V²/2 ditambah GZ ditambah P per rho. Oke. Sekarang ada gesekan akibat ada shear stress. Lalu U-nya meningkat karena temperaturnya meningkat. Ada energi panas terjangkitkan di dalam sistem akibat gesekan. Bagus. Nah, berarti ada yang harus turun. Yang mana yang turun? Kecepatan. Siapa yang jawab? Zikra. Yakin kamu kecepatan? Sebab kalau kecepatannya turun, laju aliran massanya turun dong. Padahal tidak. Oke ya. Baik ya. Lanjut ya. Kalau kecepatannya itu diturunkan akibat gesekan biasa,
maka laju aliran massanya berkurang dong. Padahal tidak. Oke. Apakah energi potensial turun? Dia tidak boleh turun, sebab dia target. Kok target, Pak? Gini, dia target itu. Seseorang memerintahkan saudara untuk menaikkan air dari sumur di bawah, naik 10 meter ke tingkat 3 rumah, ke rumahmu di lantai 3. Ada gesekan. Tidak boleh Anda berpikir bahwa ya, biarin aja, nggak sampai atas. Itu target itu. Berarti dia harus diperjuangkan dengan tenaga pompa. Nah, ini sedikit lebih kompleks sesungguhnya memang. Kecepatan bukan. Sebab dalam kenyataannya gesekan itu sebelum terjadi separasi tidak akan menurunkan laju aliran massa yang dialirkan di pipa itu. Apa sebenarnya yang langsung mendapatkan penurunan, mengalami penurunan akibat adanya energi dalam naik akibat gesekan? Tekanan aliran, tekanan statisnya jadi turun. Ya, itulah yang disebut pressure drop akibat gesekan. Ya, friction itu menyebabkan pressure loss atau pressure drop di dalam bentuk yang disebut head loss nanti ya, pressure loss atau pressure drop dalam bentuk head loss. Oke, itulah target pembahasan kita setelah membahas velocity profile akibat gesekan. Oke. Nah, dibikinlah volume atur seperti ini. Walaupun ini sederhana, ini luar biasa cerdas yang bikin ini. Saya ambil dari buku. Apa yang tidak ada di gambar ini? Semua ada. Apa yang ada? Dari 1 ke 2 peningkatan posisi. Berarti energi potensialnya berubah. Gitu kan? Dari 1 ke 2 ada pengecilan penampang. Ya. Oh, berarti ada peningkatan kecepatan. Ya. Oke, dari 1 ke 2 ada perubahan arah. Ya, dari mendatar ke vertikal. Gitu kok dimasalahkan, Pak? Iya, bagi saya itu masalah yang harus didiskusikan. Karena itu dia untuk mencakup persamaan energi ini, dia harus memenuhi semuanya. Yaitu ada perubahan arah, ada perubahan ketinggian, Z, ya, ada perubahan kecepatan akibat penampang berubah. Oke, dan ada belokannya yang menyebabkan perubahan arah itu. Ya, semuanya nanti ada urusannya dengan balance energi. Oke. Ya. Nah, ini adalah persamaan energi balance yang kita dapatkan dari Max 1. Q dot tambah W dot shaft tambah W dot shear tambah W dot other sama dengan del del T integral kontrol volume E rho dV ditambah integral kontrol surface E, yaitu E itu U tambah V kuadrat per 2 plus BZ ditambah V per rho VdA. Oke. Yang paling saudara tidak ingin dibahas adalah kalau ada W dot other. Misalnya W dot other itu apa sih? Daya yang terlibat di dalam sistem kita akibat elektromagnetik atau akibat magnetik biasa atau akibat elektrostatik. Pak, yang sederhana aja, yang secara termo biasa gitu ya, ada energi panas, energi potensial, energi kinetik, ya. Oke, jadi W other sampai nolkan. Kemudian, adakah Q dot diperbolehkan masuk? Tadi kita sudah bicara tentang bisanya dia menjangkitkan panas di dalam sistem. Maka sementara
V-dot tidak boleh dihapuskan. Oke, saya mau bertanya, W.saf kenapa dinolkan? W.saf kenapa dinolkan? Halo? Konsentrasi tanah. Sekian banyak orang itu yang jawab cuma satu. Jangan tidur. Fokus gitu loh. Atau saya hentikan kuliahnya di sini ya. Halo? Kalian itu sudah berniat masuk ITS untuk belajar. Ya. Tetap semangat. Ujian puasa ini adalah ujian bagi untuk amal soleh kita bisa berlanjut sambil beribadah puasa tidak. Gitu loh. Oke. Gak jawab, gak ada reaksi. Gak ada bedanya lah kuliah ini online atau offline. Malah di UISI sana anak-anak lebih suka online. Sampai mana tadi? Gambar ini adakah W.saf? Pertanyaan yang sangat mudah gitu loh. Gak tahu. Halo, tidak satu pun tahu. Apa sih W.saf itu? Yang kemarin itu ujian UTS-mu itu ada turbin di dalamnya, itu ada kompresor kah, ada pompa kah, ada turbin kah, ada fan kah di dalam sistem ini. Syaf itu tahu toh kamu, apakah arti syaf itu? Halo? Boros, Pak. Kenapa Anda nggak segera jawab gitu? Apakah ada mesin terlibat di sini? Tidak ada, Pak. Nggak tampak gitu loh. Ada kompresornya, ada turbin, ada fan, nggak ada. Ya berarti W.saf nggak ada. Pertanyaan berikutnya, mengapa W.saf tidak diikutkan? Padahal G ada. G diikutkan karena tadi ada bicara tentang panas ditimbulkan. Akibat ada sistem digesek menimbulkan energi panas. Nanti saja kalau mau dinolkan. Yang jelas ini W.saf tidak ada karena di dalam sistem kita dari 1 ke 2 volume atur ini tidak ada terlibat pompa, kompresor, tidak ada fan, tidak ada blower, tidak ada turbin. Berarti tidak ada. Lah ya kenapa kok tidak dikasih mesin? Dipikir gitu loh. Kalian ini terbiasa kuliah hanya dengar itu apa? Ikut. Kalau kuliah itu ikut. Gitu loh. Kenapa? Kita ini ingin membahas pada sebuah sistem ada gesekan akibat alirannya ini fluidanya viskos, ya aliran viskos. Oke. Kalau ada eksternal faktor, pompa, kompresor, blower, turbin dan sebagainya itu adalah eksternal faktor. Sesuatu yang dari luar dimasukkan ke sistem. Kita tidak ingin ikutkan dia cawe-cawe karena merusak analisa. Inginnya kita itu begini, kalau di satu saya punya tingkat energi sekian, EGL-nya sekian, loh di 2 kok turun ya? Ada apa kok turun ini ya? Sementara dia turun, kok ada peningkatan temperatur. Saya pernah mengukur itu
iseng-iseng di wind tunnel kecil yang ada di Jerman sana, dia resirkulasi, punya saluran yang kembali lagi. Ya, pada musim dingin di sana saya coba mengeran ini selama 1 jam, mengalirkan itu. Nah, temperaturnya meningkat 5 derajat loh. Nah, jadi ya dari 1 saya sampai 2, kok ada jumlah energi yang hilang ya. Terus ada peningkatan energi dalam. Itu yang akan kita rumuskan. Coba kalau saya kasih pompa di sini, rusak acaranya. Kalau masih belum mengerti, saya kasih lagi yang lebih mudah. Yang penting saudara itu fokus. Ini penting buat saudara. 28 orang masuk, yang lain tidak masuk, saya tidak apa-apa deh. Tapi nanti akan bilang mereka, saya akan coret, tidak boleh ikut EAS. Kalian tidak begitu disiplin. Jadi 1, 2 itu adalah ada penurunan energi yang tidak boleh ada ikut campur dari eksternal faktor. Misalnya 1, kamu dikasih uang ayahmu, ya 800.000, gitu ya, untuk bekal selama di kos-kosan. Sudah pakai bayar kos, sudah. Mestinya yang penting-penting saja, tetapi kemudian setelah kamu kalkulasi, loh, kok kurang ya 1-2 minggu itu ya? Kok tidak seperti biasanya? Berarti ada losses ini. Ada kerugian akibat friksi ini. Pengeluaran tak terduga. Nah, kalau kemudian di situ kamu ngambil uang dari bank, dari ATM, untuk nambeli langsung sebagai analisa, masuk shred gitu, rusak. Nggak bisa kamu menganalisa satu yang hilang untuk apa saja gitu, karena itu tidak dibolehkan ada widotsa. Oke. Nah, mengapa widot shear sama dengan 0? Padahal katanya ini aliran viskus. Ya, aliran viskus berarti ada gesekan. Mengapa daya yang gesekan ini sama dengan 0? Mungkin karena gesekan itu kan di dinding, sementara di dinding kecepatannya 0 ya, Pak. Oke. Siapa yang jawab itu? Zikra. Sikra. Ya, namamu Sikra. Iya, Pak. Oke. Kamu kalau konsentrasi itu ya bisa gitu ya. Apakah yang disebut energi atau usaha itu, Sikra? Halo. Energi adalah gaya kali displacement, kan gitu kan ya. Delta E itu adalah F kalikan delta S. Oke ya. Nah, delta E dt ya, daya adalah F kali delta S delta T. Kalau dilimitkan menjadi apa? Daya itu adalah F kali V. Gitu kan? Kalau daya yang hilang akibat daya gesek adalah apa berarti? Gaya gesek kali V di wall. Benar sih Pak itu ya. Bahwa sama dengan F, sebentar. Ya, F kalikan V. Karena V-nya sama dengan 0, kecepatannya di wall, maka W dot shear yang ada di garis titik-titik ini sama dengan 0 di sepanjang jalan.
Oke, loh, kalau di nol kan bagaimana menganalisanya, Pak? Nah, jadi ini, ya kan? Kalau ini saya nolkan 0,000 aliran steady, ya, steady dan incompressible, pressure dan temperatur uniform pada cross section, maksudnya kalau ada U bisa keluar, ya, pada tekanan bisa keluar. Yang tidak boleh keluar apa? Kecepatan. Kenapa kecepatan tidak boleh keluar integral? Karena aliran viskus. Aliran viskus itu kecepatannya tidak seragam, ya, sehingga dia tidak bisa keluar integrasi A. Kan diintegralkan ke dA. Sehingga V-nya itu harus ada fungsinya nanti. Oke, tapi kalau saya selesaikan persamaan itu dengan asumsi tadi, berarti U yang bisa keluar adalah M dot kali U2 dikurangi U1. M dot dikalikan P2 per rho dikurangi P1 per rho. Kenapa tidak ada rho 1 rho 2? Karena ini kompresibel. Plus M dot GZ2 dikurangi GZ1. Ditambah integral V2 kuadrat per 2 alfa rho V2 dA2 dikurangi V1 kuadrat per 2 rho V1 dA1. Ya, sama dengan G. Tanda min ini karena rho VDA-nya di 1 ini negatif, ya. Ya, rho VDA di 1 di 2 positif. Maka P yang mengandung 1 min, U-nya yang min, ya. Ya, V energi kinetiknya yang di 1 juga min. Ini kan tinggal mengintegralkan ini. Jadi saya kembali ke tadi, kalau W dot shear-nya di nol kan bagaimana cara menaksir energi yang hilang akibat gesekan, Pak? Naksirnya gini, kamu bikin persamaan ini, kalau tidak sama dengan nol berarti ada yang gesekannya ada, gitu maksudnya. Ini maksudnya ya. Kok di 1 sekian, di 2 tidak sama ya? Oh berarti ada energi yang hilang karena gesekan, gitu loh. Sebab yang terjadi W dot shear 0 itu hanya di wall. Padahal gesekannya tidak hanya ada di wall. Gitu ya, sedikit keluar dari wall, sedikit saja jarak, dia tidak 0. Nah, tapi ngitungnya jadi sulit. Untuk ngitung lebih mudah adalah menganalisa input-output. Inputnya sekian kok outputnya berkurang. Berarti itu ada energi yang hilang karena gesekan. Bagaimana persamaannya? Ini loh persamaannya. Output, input, output, input, output, input. Baik untuk U, untuk P, untuk Z, untuk V. Ya kan? Nah, ada integrasi kecepatan terhadap A. Kita tidak bisa mengeluarkan V2 kuadrat dan V1 kuadrat kecuali dengan fungsi. Padahal kita tidak secara umum tidak diketahui fungsinya. Ya kan? Secara umum kita tidak ketahui fungsinya. Oh, aneh. Oke. Ya. Nah, ini tadi yang kita bicarakan adalah ini. Penyelesaian empiris integrasi energi kinetik flux, ya. Jadi ini kalau mau menyelesaikan gimana, Pak? Ya bikin V fungsi A. Seperti yang tadi yang kita laksanakan itu, V fungsi A, yaitu menjadi fungsi R, seperti Umax kali 1 dikurangi R per R pangkat per N, itu dimasukkan V-nya. Padahal kita tidak ingin itu secara praktis. Oke, berarti bagaimana? Anggap V-nya rata-rata. V ini rata-rata, ini juga rata-rata. Ya, intinya ini rho VDA adalah M dot. Boleh toh Pak aliran viskus jangka V rata-rata dikoreksi dengan alfa. Gitu nah. Namanya energi kinetik flux koefisien. Koefisien koreksi untuk energi kinetik flux. Untuk flux energi kinetik. Sehingga bentuk yang rumit ini hanya diselesaikan dengan alfa, rho VDA adalah M dot,
V kuadrat rata-rata per 2. Ya. Nah, harga alfa itu seperti apa? Kalau dengan eksponen N kemarin, harga alfa itu adalah U per V rata-rata pangkat 3 dibagi 2 kali 2N kuadrat dibagi 3 plus N kali 3 plus 2N. Oke, caranya memasukkan ya di sini, ini V-nya masukkan ya. Ininya M-nya dikasih ya apa ya? V rata-rata kuadrat kali R ya. Ya, M dot itu kan V rata-rata kali PR kuadrat ya. V rata-rata kali PR kuadrat kali rho. Gitu kan? Nah, ini nanti ini kiri dan kanan saudara samakan. Ini dan ini dipersamakan sehingga nanti ada U besar, ini U max-nya ya, sebagai V rata-rata. Nah, ini contohnya, RE 4 kali 10 pangkat 3, N-nya 6, alfanya 1,08 kalau dihitung pakai ini. Energi kinetik koefisiennya. Ya, RE 3 kali 10 pangkatnya M10, alfanya 1. Makin besar Reynolds number-nya, alfanya makin mendekati 1. Untuk practical use pada kondisi di lapangan, kalau ketemu aliran lamin turbulen, saudara langsung saja mengasumsikan alfanya diambil sama dengan mendekati 1. Sebab makin besar aliran turbulen itu, yang mana tadi ada Rizal, Nada, ada Fadil, ya, ada Aldi, mengatakan apa? Profilnya makin gemuk. Profil yang makin gemuk itu makin mendekati aliran rata-rata. Gitu kan? Dengan N10 itu. Makanya makin mendekati 1,03. Nanti ada 1,02 itu. Ada 1,01 aliran turbulen. Oleh karena itu dianggap saja kalau Raynaud, padahal Raynaud yang sering dilakukan itu adalah N-nya biasanya 10 gitu. Kenapa? Aliran di dalam saluran itu dalam pemakaian praktis ya itu memang debitnya berada pada Raynaud yang tinggi. Sehingga kalau ketemu aliran turbulen di dalam pekerjaan soal nanti kita akan mendapatkan melakukan saran bahwa alfa diambil sama dengan 1. Sehingga kembali ke energy equation kita, bahwa Q dot adalah M dot U2 kurangi P1 tambah M dot P2 kurang rho dikurangi P1 per rho ditambah M dot kali G rho Z2 dikurangi Z1. Ya. Nah, ini ditambah M dot alfa 2 P2 kuadrat per 2 dikurangi alfa 1 V1 kuadrat per 2. Oke, kalau saya bagi dengan M dot, saya bagi dengan delta M, ya benar ya. I dot itu kan delta Q per delta T. Semuanya saya kalikan dengan delta M dibagi delta M. Kali 1 kan boleh ya. Itu berarti delta Q per delta M kali delta M per delta T. Jadi persamaan ini dibagi M dot gitu loh, nah ya. Maka ini tinggal delta Q per delta M. Lalu menjadi ini. Ini jadi harga spesifik ini. Oke. Harga spesifik inilah yang untuk orang-orang di fluid mekanik disebut head. Head yang komponennya energi dalam. Ini adalah pressure head. Ini head energi dalam. Ini head elevasi head. Ini B2 kuadrat adalah kinetic head. Ya, ini adalah kinetic head, ini komponen pressure head, ini adalah elevation head, ini adalah head akibat energi dalam. Inilah yang kalau kemudian saudara saya nyatakan tadi, kalau aliran ini adiabati, delta Q per delta M-nya sama dengan 0. Tidak saya panaskan, tidak saya dinginkan, kok U-nya berubah ya? Berarti apa yang terjadi ini? Padahal aliran itu paling berat kalau harus mengurangi energi kinetik. Kenapa? Hukum dasar dari semua hukum fisika itu adalah kekekalan massa.
Yang paling dihindari dia untuk kalau tidak terpaksa untuk mengurangi energi kinetik itu adalah saat terakhir saja. Contohnya kalau terjadi separasi, energi kinetiknya jelas. Akhirnya dia berkurang, menjadi pusaran, menjadi vortex energi kinetiknya. Tapi sejauh dia tidak terseparasi hanya karena gesekan saja, separasinya minor lah, bukan separasi global. Sebab minor losses itu ada separasinya, tapi separasi kecil. Oke, jadi inilah pertanyaan saya tadi. Kalau tidak dipanaskan, lalu U2 meningkat, berarti ada yang turun. Yang turun adalah P2-nya ternyata. P2-nya menjadi turun. Ya, berarti peningkatan U2 itu diikuti dengan penurunan P2. Sementara alfa 2 P2 kuadrat per 2 dikurangi alfa 1 P1 kuadrat per 2, kalau penampangnya konstan, atau ini tidak akibat gesekan gitu, berubahnya kecepatan hanya karena penampang, bukan karena gesekan. Kalau penampangnya konstan, tentu dia akan konstan. Kalau penampangnya mengecil, dia meningkat. Ya, tapi meningkatnya tentu bukan karena gesekan. Kalau penampangnya membesar kayak difusor, kecepatannya naik. Ya, jadi kalau kita lakukan dengan penampang tetap, ya V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat per 2. Ya, Z-nya dianggap datar. Z ini tidak akan menarik dipakai analisa kalau naik turun. Kalau pipanya datar, lalu ada peningkatan energi dalam, tentu P ini yang turun, tidak dipanaskan. Itulah tujuannya. Jadi kita sudah belajar dari profil kecepatan itu untuk di sini dipakai, yaitu mengintegralkan secara praktis dengan menambah koreksi alfa. Saya kemudian bisa mengatakan rho VDE adalah M dot. Keluarkan V2 kuadrat dari integral karena dia konstan kan rata-rata ya. Lalu jadi alfa ini. Nah, alfa ini diambil mendekati 1. Lalu jadilah persamaan ini. Oke. Nah, lalu kita sisihkan. 1 kumpul 1, 2 kumpul 2. Oke. P1 per rho tambah Al1 P1 kuadrat 2 plus GZ1. Sama dengan P2 per rho tambah alfa 2 V2 kuadrat per 2 plus GZ2. Ditambah U2 dikurangi U1 dikurangi delta G dN. Ya, inilah yang saya katakan tadi. Hanya di dinding pipa terjadi gesekan. Ya. Hanya terjadi di dinding pipa W dot shear itu kita nolkan hanya di dinding pipa. Lepas dari itu gesekan yang lain dihitung dengan cara gini. Ini ada jumlah energi mekanik, ya, energi tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial di 1 dibandingkan dengan di 2. Woi, kok jumlah P2 ditambah alfa 2 V2 kuadrat per plus GZ2 kok berkurang? Terus dicek, loh akibat P2 yang turun. Padahal di sektor ini ada yang naik. Apakah kamu panaskan? Oh tidak, berarti Q-nya dicoret 0. Berarti ada peningkatan energi dalam nih. Akibat apa? Akibat turunnya tekanan. Mengapa tekanan turun? Akibat ada gesekan. Bila delta Q di M sama dengan 0, tidak ada aliran kalor dari atau kontrol volume, maka bila U2 lebih kurang U1 sama dengan 0, artinya lebih besar 0, U2-nya meningkat, berarti ada energi terjangkitkan dalam kontrol volume akibat friksi. Bila energi persatuan massa atau daya persatuan laju massa yang hilang akibat friksi ini didefinisikan sebagai head loss, maka ya P1 per rho sama dengan ini ditambah head loss. Bukan heat ya, head. H-A-D, bukan HAT. Head loss ya. Berarti ada perhitungan head loss yang harus kita lakukan ini nanti. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Etika. Saudara, etika
semua orang iktikaf yang muslim yang berpuasa hari. Tidak boleh menjadi alasan hari ini saudara tidak bisa berkonsentrasi untuk berkuliah. Baik, tanyakan. Tolong dibaca di rumah. Winandra, saya sudah memberikan file yang ini ya. Izin jawab Pak, belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Tetapi yang laminar, kasus laminar sudah semua ya? Sudah Pak. Oke. Ini belum ya? Baik. Satu lagi, saya jadi tidak semangat ini untuk melanjutkan kuliah ini. Ini yang menuliskan keliru ini. Bukan heat loss, head loss. Kajian tentang head loss. Jadi head loss yang dimaksudkan ini adalah tentang spesifik energi loss, ya. Oke. Saudara sudah melihat ini? Oke. Jadi tadi yang dibicarakan kita sampai membahas persamaan ini. Dari persamaan energi antara 1 dan 2 ini ada yang hilang. Saudara tahu kan? Kalau dalam satuan internasional semua komponen P1 per rho, P1 kuadrat per 2, Gz1, head loss, ya, itu satuannya apa ya? Tadi si Rizal bilang spesifik energi. Satuannya apa spesifik energi? Apa? Izin menjawab Pak. Siapa yang menjawab? Rizal. Apa Rizal? Joule per kilogram Pak untuk satuan. Bagus. Joule per kilogram. Oke. Jadi ada joule per kilogram yang disebut sebagai head. Yang hilang disebut head loss. Yang P per rho disebut pressure head. Yang V kuadrat per 2 velocity head atau kinetic head. Yang Gz elevation head, head ketinggian, ya. Nah, yang hilang head loss. Oke. Total head loss bisa terdiri dari mayor head loss dan minor head loss. Jadi aliran yang mengalir di sebuah saluran itu ada 2 macam kehilangan energi penyebabnya. Kerugian akibat gesekan murni, akibat friksi murni, ya, constant area pipe in fully developed. So, pokoknya
pipanya harus penampangnya konstan. Ya, gesekannya murni gesekan, nggak ada tumbuhan, nggak ada vortex, nggak ada campur, ya, nggak ada hambatan melalui seperti belokan, perubahan penampang, ya, tidak ada belokan, perubahan penampang, saringan, ya, keluar dan masuk pipa dianggap hambatan, ya, jadi pokoknya sudah masuk sebelum keluar dalam konstan area itu disebut mayor head loss. Nah, sudah ada ini. Sedikit lagi ya. Minor head loss adalah kerugian energi aliran persatuan massa, jadi spesifik energi loss ya, akibat separasi lokal pada hambatan seperti melalui valve, melalui elbow, melalui strainer saringan, melalui inlet, pipa masuk pipa itu dianggap hambatan. Kenapa? Berubah arah kan, dari luasan besar ke luasan kecil, masuk inlet, exit, keluar dari kecil ke ruangan luas, itu termasuk masuk tangki, ya. Sudden enlargement, pembesaran yang tiba-tiba. Sudden contraction, pengecilan yang tiba-tiba, ya. Diffuser, pengecilan yang bertahap. Nozzle, diffuser, pembesaran yang bertahap. Nozzle, pengecilan yang bertahap, dan lain-lain. Minor losses secara prinsip terjadi akibat separasi aliran yang disebabkan oleh perubahan penampang, perubahan arah, atau akibat keduanya. Jadi tidak semua orang mengerti sebenarnya, ya, yang sudah belajar pun, apalagi yang belajarnya hanya untuk mengerjakan soal. Oke. Minor losses itu akibat hambatan lokal. Disebut minor bukan karena besarnya kecil, tetapi karena dia terjadi lokal. Lokal di mana? Di valve. Lokal terjadi di mana? Terjadi di saringan. Lokal di belokan. Lokal melalui diffusor. Lokal melalui nozzle. Dan lain-lain. Ya. Nanti saya berikan, kasih tunjuk apa saja hambatan itu. Sehingga persamaan itu bisa dinyatakan sebagai head loss total dan head loss akibat gesekan murni pada penampang konstan boleh develop HL dan gesekan minor HLN. Oke. Ya, saya tunjukkan dulu sebelum rumus-rumus ini, nanti saya habis Idul Fitri saja, setelah konsentrasi saudara, saya hanya menunjukkan ini. Inilah lokal losses, kerugian akibat hambatan lokal. Valve, ya, ini. Dia punya koefisien minor losses untuk valve, KV, elbow, K-elbow, atau menghitungnya pakai panjang ekivalen valve, panjang ekivalen elbow, sudden contraction, dari besar menjadi masuk kecil, ya, sudden expansion, ini semua hambatan lokal. Nozzle, diffusor, masih ada lagi hambatan lokalnya. Ini ada orifice, venturi. Orifice ini sebuah pelat yang berlubang, ya. Jadi ini memenuhi syarat dua-duanya ini, perubahan penampang dan perubahan arah. Kalau elbow perubahan arah saja, ya. Ini perubahan penampang. Saringan, lubang kecil-kecil ini sangat besar losses minornya. Pipe inlet, ya, dari ruang besar masuk ke pipa yang panjang. Ini juga ada kerugian minornya. Pipe outlet, ada KPO, KPI inlet, outlet. Ini adalah semua hambatan lokal, bukan akibat gesekan murni. Contoh yang ada di sini, misalnya, ini ada saringan, ya, ada pipa menghisap air dari sumur, masukkan dalam tangki, ya. Perhitungannya nanti, ini ada saringan, berarti masuk saringan, ada kehilangan, ada belokan,
Local losses juga minor losses melalui valve minor losses, ya. Lalu juga elbow lagi. Ini masuk dari pipa ke tangki. Ini juga minor losses. Oke. Pada prinsipnya minor losses itu diakibatkan oleh terjadinya ini separasi aliran. Ya. Vortex-vortex kecil inilah yang mendistribusikan energi aliran sehingga terjadi kerugian minor. Kenapa ada vortex kecil? Separasi lokal dia. Kenapa terjadi separasi lokal? Karena ada pembesaran stream tube. Contoh ini ya, belokan. Kalau orang itu berharap apa? Orang berharap kalau belokan ini yang menyusuri dindingnya dengan sempurna gitu, lengkungnya. Sehingga tidak terjadi aliran berbelok arah lalu terjadi pembesaran. Pembesaran stream tube inilah yang menyebabkan adanya adverse pressure lalu aliran terpusat. Ini contohnya, aliran yang sudden contraction. Dari ini pipa kecil masuk ke ruang besar. Serot. Ya. Kalau saudara ingin seperti apa? Menyusuri dinding pipanya kan? Horizontal, vertikal, horizontal. Itu tidak ada di alam fana ini. Yang adalah hukum Newton mengatakan kalau sudah ke arah horizontal ya horizontal. Kalau mau berbelok ya saya belok, tapi tidak langsung boleh belok. Mengikuti lengkung konturnya enggak bisa saya harus gini. Akibatnya ada pembukaan stream tube yang menyebabkan ada excess pressure. Maka aliran terpuntir balik. Ada backflow, lalu ada separasi. Oke, ini juga masuk seperti itu. Maunya sih menyusuri dinding pipanya dengan sempurna gitu. Tapi tidak bisa seperti itu. Dia masuk ya dari horizontal besar ke pipa kecil. Akibatnya dia membuka ini stream tube-nya, tidak mengikuti lengkung dindingnya. Lalu di sini ada separasi. Oke. Local flow separation ini yang menyebabkan dia mengalami kehilangan energi spesifik. Nah, yang akibat GCA murni ada persamaannya untuk aliran laminar dan turbulen. Yang saya kira ya, contohnya ya, contoh lagi. Ini yang sederhana. Ini contohnya. Ada strainer, elbow, valve, ya, ada exit, ya. Ini semua hambatan lokal. Oke. Nah, saudara, head loss mayor yang melibatkan Moody diagram, saya kira tidak bisa diajarkan hari ini. Saya hari ini banyak bicara sendirian. Tidak ada tanggapan dari saudara kecuali beberapa orang yang hari ini ikut terlibat itu. Saya akhiri saja kuliah ini karena sudah banyak yang tidak masuk. Saya tidak tahu sebabnya kenapa. Oke. Dan yang masuk pun sudah asal-asalan ini. Baik, saudara sekalian, suasana kuliah ini sangat tidak kondusif hari ini. Saya berharap semangat baru sehabis Idul Fitri, bisa saudara tampilkan di kelas kita ini. Target kita masih ada satu bab besar lagi. Oleh karena itu, saya akhiri saja supaya saudara bisa melanjutkan hajat saudara untuk bermalas-malasan pada bulan Ramadan ini. Oke,
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.